materi yang saya ambil itu sesuai dengan RKH yang kita ambil. Disiplin positif toh? Nah, itu sama dengan ini. Penerapannya ini apa? Nah, jadi anunya sama dengan ini. Konsep deskripsi budaya. Nah, kita masuk di materi pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi di konsep budaya positif yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru itu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid, tidak lagi pembelajaran itu berpusat pada guru. Jadi kita di sini pembelajaran berparadigma baru itu kita buat konsep pembelajaran semuanya bertujuan untuk kebutuhan murid. Jadi metodenya siswa yang aktif dalam pembelajaran kita selipkan beberapa disiplin positif agar tercipta karakter profil Pancasila yang ada 6 itu dimensinya. Konsep pertama tadi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, tapi perubahan paradigma yang tadinya bahwa guru yang menjadi pusat senter pembelajaran sekarang berubah menjadi murid yang jadi pusat senter. Jadi kita bikin betul-betul, kita rancang betul-betul pembelajaran itu di mana anak murid itu, pembelajaran itu berpusat pada murid kita. Jadi waktu beberapa hari yang lalu waktunya PP datang, dia tanya ini, saya jelaskan bahwa kalau kita di SLB sudah lama nih sebenarnya itu kita terapkan bahwa pembelajaran itu kita buat memang betul-betul sesuai dengan keadaan murid kita. Cuma masalahnya kalau di SLB metodenya, bagaimana metodenya untuk menerapkan ini. Karena kan anak-anak biasanya susah diatur, butuh kemanunya, bagaimana caranya berjalan. Jadi kalau di SMP itu bukan penerapan, bukan hal baru penerapan itu, cuma metode yang mau bicara untuk menerapkan itu, bahwa bagaimana betul-betul kita merancang pembelajaran murid yang bisa terapkan di metode apa yang kita terapkan, bahwa murid yang dalam belajar itu murid yang aktif, bukan gurunya hanya sebagai pendamping, hanya sebagai fasilitator. Sekarang di situ adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi disiplin positif itu adalah kita bagaimana caranya guru membuat sesuatu kepada murid agar murid itu sadar untuk melaksanakan peraturan yang sudah dibuat dari dasar dalam dirinya tanpa dia mengharapkan imbalan atau pujian. Itu disiplin positif. Jadi kita menanamkan bagaimana caranya guru menanamkan motivasi bagi anak-anak supaya anak-anak itu termotivasi dengan sendirinya, sadar dengan sendirinya untuk disiplin sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah yang telah kita buat. Bukan karena kita pancingi pujian, kita pancingi dengan stiker. Karena kan kemarin itu waktu di supervisi penerapan positif kan ada kegiatannya di dalam. Ada di situ kita masukkan bilang dikasih stiker, dikasih hadiah. Itu kan sebenarnya pancingan, tapi di dalam itu sebenarnya kita harus menciptakan metode supaya itu anak-anak sadar dengan sendirinya. Dia ciptakan sendiri, ada rasa di dalam dirinya bahwa harus berbuat ini tanpa harus ada pujiannya, ada dikasihkan stiker. Itu penerapan disiplin. Kebajikan, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang dimiliki manusia yang mau diterapkan di dalam diri murid kita. Misalkan dari sifat nilai itu bisa saja berupa dari bersifat universal, bisa diajar ke anak rajin ibadah, rajin bersedekah, hormat sama orang lain, menghargai orang lain. Itu semua adalah nilai-nilai positif, yang nilai-nilai kebajikan yang mau diterapkan pada anak didik kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu
kasih sayang, yang ketiga itu penguasaan, yang keempat itu kesenangan, yang kelima itu kebebasan. Bertahan hidup, yang mana itu bertahan hidup? Kebutuhan yang membuat kita bisa bertahan hidup, misalkan kebutuhan makan tak, kebutuhan pakaian tak, itu yang disebut bertahan hidup. Kalau yang kebutuhan kasih sayang itu kebutuhan yang kita merasa orang-orang di sekitar kita menyayangi kita, misalkan kasih sayang dari keluarga, dari teman, dari sahabat, dan kemudian ada di situ penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu adalah kebutuhan yang merasa kita dihargai, apa yang kita buat dihargai orang lain. Misalkan kita bikin sesuatu yang berbuat baik, orang lain bisa menghargai apa yang kita buat. Misalnya kita bikin prestasi, orang lain memuji kita. Nah, itu yang penguasaan. Kebutuhan penguasaan di situ. Penguasaan bahwa kita dihargai, apa yang kita lakukan kalau berdampak positif itu orang lain bisa menerima itu. Itu yang namanya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini adalah kebutuhan yang dari dalam diri kita, yang membuat kita senang, membuat kita bahagia. Misalkan pergi ke jalan-jalan, atau pergi makan makanan favorit, pergi nonton. Jadi semua hal-hal yang dilakukan yang membuat kita senang, itu adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini artinya kita bebas berbuat apa saja selama itu tidak mengganggu orang lain. Misalkan kita bebas mencoba hal-hal baru, mau ke mana, yang kita bebas melakukan, tidak ada orang yang merasa tersinggung, tidak ada orang yang tersakiti. Itu namanya kebutuhan kebebasan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang dimiliki seseorang yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan untuk seorang melakukan suatu perilaku atau mencapai tujuan tertentu. Ada 3 yang membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Kemudian selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa bedanya konsekuensi dan restitusi? Kalau konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan. Yang selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terus restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, jangan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ciri-cirinya: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Mengandalkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kasih sedikit sekolahnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, kalau muridnya melakukan kesalahan, guru langsung menghukum. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensinya berdasarkan peraturan yang kita bikin. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ada proses di situ. Kalau guru sebagai penghukum, kalau begitu berbuat salah, misalkan tidak datang terlambat, langsung dimarahi, dimaki-maki, langsung dihukum, disuruh berdiri di depan kelas. Kalau konsekuensi, kan ada memang kesepakatan kelas, diingatkan itu murid, bilang ada kesepakatan besar kelas, kalau terlambat kok apa hukumannya. Tapi kalau restitusi, caranya kita menanyakan kenapa dia
terlambat, misalkan apa alasanmu kok terlambat, nanti dari masalah yang diungkapkan di situ kita carikan solusi. Misalkan murid bilang terlambat kak bangun bu karena tidak ada yang kasih bangun kak, itu dicarikan solusi. Oh kalau begitu pasang alarm, kalau tidak berfungsi alarmmu, siapa ada di rumahmu, misalkan ada mamanya, ada adiknya, suruh adikmu kasih bangun. Itu bedanya penghukuman, diskresi dan restitusi. Nah, ini posisi kontrol guru. Ada lima posisinya guru di situ. Ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Apa bedanya di situ? Kalau sebagai penghukum, setiap siswa berbuat salah langsung saja dihukum. Tidak ditanya-tanya itu anak. Pokoknya kalau bikin kesalahan langsung dihukum. Kalau pembuat bersalah, itu guru berkata-kata sama murid seolah-olah dibesar-besarkan kesalahannya. Murid yang berbuat salah, guru yang menanggung resikonya. Misalkan kalau terlambat, nah kenapa kok terlambat? Nah ini contohnya posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, langsung nih kalau dia tidak terlambat tidak memakai atribut lengkap, langsung dihukum itu murid. Langsung berdiri atau langsung dijemur. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, kasih ingat berapa kali guru harus beritahukan benar yang harus dilengkap atributmu. Ibu kecewa karena kau selalu berbuat salah. Kalau sebagai teman, kalimatnya ayolah buat ibu bangga. Jadi itu anak dianggap sebagai teman tak. Nah, sebagai pemantau diingatkan nih tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat, peraturan apa yang dilanggar dan apa konsekuensinya. Itu kalau dia sebagai pemantau. Nah, kemudian kalau dia sebagai manajer, itu tadi yang saya bilang, kalau dia sebagai manajer dicari sampai ke akar-akarnya apa masalahnya sampai itu anak tidak memakai atribut lengkap. Dan bagaimana kira-kira supaya kedepannya nanti dia sudah memakai atribut lengkap, dia memperbaiki kesalahannya. Terus, itu nih fungsinya Bu, ada keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas tuh dibikinkan nih keyakinan kelas, dibikinkan nih peraturan-peraturan yang itu disepakati bersama, bukan cuma guru langsung bikin itu, tapi didiskusikan dengan murid. Kenapa dikatakan keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Karena kalau peraturan guru yang buatkan nih, murid tinggal mematuhi. Kalau keyakinan itu kita buat sama-sama dengan murid. Baru diskusi di dalam kelas kira-kira apa yang kesepakatan, apa yang bisa kita lakukan sama-sama yang tidak memberat. Jadi guru bukan guru langsung bilang begini kok, tapi didiskusikan sama anak murid apa peraturan apa yang mau dibikin supaya ini kelas tertib. Anak-anak kasih keluar misalnya tidak boleh ribut Bu, harus tenang Bu. Itu kenapa dikatakan keyakinan kelas. Ini Bu, ini pembuatan keyakinan kelas. Dari abstrak dari peraturan berupa pernyataan dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas terlibat dalam membuat. Ini segitiga restitusinya. Segitiga restitusi merupakan strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Jadi ada 3 tahapnya. Itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Itu. Terima kasih Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang kita mau tanya? Ini tidak ada? Oke, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan
dan menghadiri aksi nyata saya tentang penyebaran makna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.